Labcom 3-nya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam berbicara. Sebenarnya adalah orang yang introvert. Kalau saya itu kelihatannya percaya diri, itu sebenarnya karena saya hanya berpura-pura saja. Menuju ruang Labcom 3. Di Labcom 3 tutup lagi pintunya, bisi aya nu lebet. Hari ini akan melaksanakan tugas untuk jadi moderator webinar nasional. Ini Labcom 3-nya. Laboratorium bahasa, tapi ini Labcom lah disebutnya ya. Tadi sudah setting laptop, internetnya dan lain sebagainya. Labcomnya kosong karena belum efektif pembelajaran praktik komputer, jadi dipinjam dulu buat kegiatan saya pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ruangannya ya teman-teman. Kalau ingin tahu behind the scan-nya seperti ini. Ini laptopnya sudah disiapkan. Ada catatan, ada kipas portable, kemudian ada minum dan ada sedikit kue-kue, risol, dadar gulung dan apa itu ya. Pokoknya untuk menemani kegalauan nanti pada saat lapar sambil nunggu pemateri menyampaikan materi, saya bisa ngemil-ngemil. Dimulainya sekitar berapa menit lagi nih? Ya sekitar 10 menit lagi. Saya mau siap-siap dulu, mungkin sedikit touch up atau apapun itu untuk menenangkan perasaan, karena bagaimanapun jadi seorang yang harus berbicara di depan orang banyak tentunya memerlukan kesiapan. Aduh, ini virtual backgroundnya, coba dihapus dulu lah biar nggak masuk kamera. Nah, minggu lalu saya yang jadi pematerinya. Itu sesuatu banget karena pengalaman seumur hidup baru sekali itu pengalaman jadi fasilitator nasional berbicara di depan teman-teman guru se-Indonesia Raya. Nggak bisa tidurnya itu sekitar 2 bulan kayaknya. Setelah tahu jadwal saya nggak bisa tidur, menyiapkan ini dan itu, berpasrah diri pada Allah, berusaha sebaik mungkin. Lalu setelah itu saya dijadwalkan untuk menjadi moderator, tapi waktunya bukan sekarang, melainkan beberapa minggu kemuka atau minggu berikutnya ya. Nah, tiba-tiba kemarin ditelepon, Bu, siap nggak jadi moderator? Oh ya sudahlah, kalau memang diminta ada yang mau switch, ya saya siap saja deh. Biar enggak kelamaan deg-degannya, jadi kan sudah selesailah tugas saya. Nah teman-teman, ini pemandangan di luar dari Labcom ya, ini perumahan Antapanirgensi. Di luar lagi hujan, gerimis. Oke, saya mau siap-siap aja. Menyiapkan diri untuk semakin siap berbicara di depan teman-teman yang luar biasa banyaknya. Mudah-mudahan ini berapa orangnya? Biasanya sekitar 200-an sih. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam berbicara. Karena kalau udah belibet itu, aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Kasubdit, juga selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar Kesehatan Reproduksi Remaja atau PKRR Perspektif Islam Rabu 21 Januari 2026.
Dalam kesempatan ini, saya Lorentina berperan sebagai MC sekaligus moderator akan memandu kegiatan kita hingga kurang lebih 2 jam ke muka melalui ruang virtual Zoom yang insya Allah penuh berkah ini. Apa kabar Ibu dan Bapak semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan lindungan Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, untuk tabiin, dan semua, untuk kita semua yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah mengikuti ajarannya. Yang terhormat Kepala Subdirektorat Pendidikan Agama Islam atau PAI pada Perguruan Tinggi Umum PTU Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Khairul Umam MUD, yang saya hormati guru-guru kami yang senantiasa mendampingi dan memberikan pencerahan sejak pelatihan di Pusbangkom hingga saat ini, yang saya hormati Ketua MGBK MTS Nasional yang juga sebagai Ketua Fasilitator Nasional PKRR, yaitu Bapak Dwi Atmaja SPD MSI beserta jajaran pengurusnya. Yang saya hormati Wakil Ketua Fasilitator Nasional Bapak Rohmat Sawaludin SPD yang pada hari ini akan menyampaikan sambutan. Yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan yaitu para fasilitator nasional di seluruh wilayah Indonesia. Yang saya hormati fasilitator nasional yang akan menyampaikan materi pada hari ini, yaitu Ibu Tita Astria dan Ibu Lili Puji Astuti, serta yang saya hormati Ibu dan Bapak peserta webinar nasional dimanapun berada, yang tetap setia dan bersemangat mengikuti kegiatan ini. Berikut ini adalah susunan kegiatan kita. Yang pertama, pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Madrasah, lalu penyampaian tata tertib peserta webinar, keempat sambutan-sambutan, kelima penyampaian materi, keenam tanya jawab, kemudian dokumentasi, lalu share link presensi, dan penutup. Ibu dan Bapak yang saya hormati, setelah pembukaan yang tadi saya sampaikan, sekarang kita memasuki pada tahap yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Madrasah. Kita bersiap diri untuk menyanyikannya. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak. Kita tadi telah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan menyanyikan lagu Mars Madrasah. Berikutnya, saya akan share penyampaian tata tertib peserta webinar. Sebelum kita mengikuti sambutan-sambutan, saya akan share ini dulu untuk mengingatkan kembali. Kita lihat bersama. Ini adalah tata tertib peserta webinar series PKRR Perspektif Islam. Yang pertama, kehadiran dan keaktifan, hadir tepat waktu, gunakan nama asli sesuai pendaftaran, peserta wajib aktif, kamera wajib on selama webinar, mengikuti sesi diskusi dan tanya jawab. Kedua, mengenai aturan absensi. Link absensi hanya dibagikan melalui Zoom. Dilarang menyebarkan link absensi. Absensi ditutup pada pukul 14.00 WIB dan tidak mengisi absen sama dengan dianggap tidak hadir. Etika selama Zoom, mikrofon mute saat pemateri berbicara. Kemudian, aktifkan mix hanya saat dipersilahkan. Ketiga, jaga sikap, bahasa, dan penampilan. Keempat, junjung nilai dan adat Islami. Yang keempat, media sosial dan partisipasi. Bagikan refleksi dan keseruan webinar, upload di Instagram Story atau feed, dan yang terakhir, mention and follow sahabat PKRR. Demikian Ibu dan Bapak untuk tata tertib peserta webinar. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa mematuhinya. Baik, sekarang kita beranjak pada yang berikutnya. Acara berikutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, kami persilahkan, kami beri kesempatan yang seluas-luasnya kepada yang terhormat Kepala Subdirektorat Pendidikan Agama Islam atau PAI pada Perguruan Tinggi Umum PTU Kementerian Agama Republik Indonesia,
Kepada Bapak Dr. Khairul Umam MUD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? MTS Pak Dwi siapa namanya Bu Loren? Pak Dwi Atmaja. Pak Dwi Atmaja, Pak. Saya kenal beliau, jarang ketemu tapi seringnya lewat WA gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kasubdit, Bapak Dr. Khairul Umam MUD atas sambutan, arahan, dan informasi-informasinya yang sangat berharga. Ada dua hal yang paling terngiang dalam ingatan saya, bahwa yang pertama dari apa yang Bapak sampaikan, yaitu pentingnya memahami perubahan-perubahan yang terjadi pada diri anak-anak remaja kita karena ada dampaknya pada perilaku ibadah, sehingga mempelajarinya merupakan hal yang wajib. Kemudian materi hari ini sangat penting karena kadang-kadang terlewat. Mengapa terlewat? Karena kita biasanya lebih fokus pada wudhu dan tayamum saja. Nah, terima kasih Bapak, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas sambutan dan arahannya. Kemudian Ibu dan Bapak sekalian, untuk melengkapi arahan ini, mari kita dengarkan laporan dan sambutan dari Wakil Ketua Fasilitator Nasional Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Perspektif Islam, yaitu dari Bapak Rohmat Sawaludin SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Izin Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, Bu Loren dan Bapak Ibu sekalian, saya pamit dulu karena ada sesuatu yang saya kerjakan yang lain. Oh iya, terima kasih Bapak. Semoga sukses selalu untuk kegiatan-kegiatannya pada hari ini dan berikutnya. Luar biasa. Ya, Ibu dan Bapak sekalian, mari kita simak apa yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua PKRR kita, yaitu Bapak Rohmat Sawaludin. Silahkan Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bapak atas sambutan dan sudah mengingatkan khususnya kepada para peserta, yaitu guru-guru di seluruh Indonesia, untuk tetap bersemangat dan mengikuti kegiatan ini, apalagi pada saat ini adalah untuk stage sekarang ini akan mendapatkan sertifikasi gitu ya Pak ya. Ya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, mudah-mudahan seluruhnya guru-guru di seluruh Indonesia masih tetap bersemangat. Kita sekarang akan memasuki pada tahap penyampaian materi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan diri anak-anak remaja kita, namun seringkali mereka ini malu untuk membicarakannya. Kita akan memasuki bab 3 dengan tema menuju kematangan. Di sini kita akan membedah dua materi. Yang pertama adalah menstruasi dan mimpi basah yang akan disampaikan oleh Ibu Tita Astria, SPSI MPD, dan yang kedua adalah belajar tentang tubuhmu itu tidak tabu, serta manajemen kebersihan menstruasi atau MKM oleh Ibu Lili Pujiastuti, SPD MPDI. Sekarang kita masuk dulu pada pemateri yang pertama. Saya akan membacakan kurikulum vitae-nya. Baik Ibu dan Bapak, sekarang kita berikan kesempatan dan waktu kepada Ibu Tita Astria untuk menyampaikan materinya. Siap ya Bu Tita? Siap Ibu. Iya, alhamdulillah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Iya. Silakan, selamat pagi. Silakan Bu. Sedang berlangsung penyampaian materi. Saya sebagai moderator menyimak dulu dan menyapa para subscriber dan yang biasa menonton vlog saya. Mereka jika ada temannya yang mengejek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Tita. Kita beri apresiasi dulu ya. Minggu lalu Ibu Fat sudah memberikan sebuah contoh apresiasi yang membuat kita bergerak juga. Ya, kita dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren.
Wow, wow, keren. Ya, semuanya sekarang sekali lagi kita sama-sama. Tadi kan contoh ya. 1, 2, 3. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Ibu Tita keren. Ya, Ibu Tita, terima kasih atas paparannya. Tadi disampaikan oleh Ibu Tita mengenai menstruasi. Jadi peristiwa menstruasi dan mimpi basah ini sebagai perubahan tubuh yang dipengaruhi hormon. Ini memerlukan pendampingan dari orang tua dan guru, minimal dalam hal informasi, sehingga remaja dapat menyesuaikan diri dan tetap optimal dalam aktivitas mereka. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, tadi ada videonya ya, bagus sekali dan menarik untuk disimak baik oleh guru sebagai inspirasi untuk pembelajaran maupun oleh murid-murid sebagai sumber informasi edukatif. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada Ibu dan Bapak, barangkali ada yang ingin ditanyakan untuk raise hand. Tadi sih udah lihat Ibu Marfuah tadi teh Bu, tapi jadi kemana sekarang Ibu Marfuahnya ya? Atau ada yang lain, silahkan untuk raise hand. Oh iya, silahkan. Ya, terima kasih Bu Lorentina. Iya, terima kasih Ibu Tita atas jawabannya. Gimana Ibu Marfuah? Sudah terang benderang? Iya, terima kasih. Barangkali ada dari Ibu dan Bapak yang lain, kami persilahkan. Iya, kalau tidak ada, kita langsung saja pada Ibu Lili ya, Ibu dan Bapak. Ya, Ibu dan Bapak sekalian, demikian tadi sesi pemateri pertama telah kita ikuti bersama. Menarik dan sangat berharga bagi kita sebagai guru untuk bisa menyerap dan nanti menyampaikannya kepada anak didik kita. Terima kasih Ibu Tita atas informasi dan ilmunya, semoga menjadi amal jariah. Baik Ibu dan Bapak, kita akan memasuki sesi pemateri kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh Ibu Lili Puji Astuti, SPD MPDI, dengan materi atau topik belajar tentang tubuhmu itu tidak tabu serta manajemen kebersihan menstruasi. Sebagai pembuka akan saya share kurikulum vitae Ibu Lili. Mari kita simak, mudah-mudahan Ibu dan Bapak tetap bersemangat karena ini materinya menarik sekali. Ya, Ibu Lili dipersilahkan. Terima kasih Bu Lorentina. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa ya Bu. Alhamdulillah jumpa jarak jauh. Silahkan Bu. Tentang belajar organ reproduksi adalah tidak tabu. Kita sudah sepakat untuk pelajari bersama. Oke? Sebagai pengantarnya Bapak Ibu, bagian tubuh yang sering dianggap tidak pantas. Kita beri apresiasi dulu untuk Ibu Lili. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren Bu Lili, keren. Terima kasih Bu Lili sudah selesai menyampaikan materinya. Ya, ada beberapa poin yang bisa saya petik dari penyampaian Ibu Lili pada hari ini. Yang pertama adalah diperlukan pengkondisian yang baik untuk membuat murid merasa aman dan nyaman saat membahas tentang tubuhnya dan tidak canggung menyebut organ reproduksinya secara ilmiah. Kemudian, peran pendidikan seks itu, peran orang tua dan guru, khususnya ibu, dalam menyampaikan informasi mengenai pendidikan seks, khususnya kebersihan diri saat menstruasi dan bagaimana solusinya mengatasi resiko tak terduga selama mengalami menstruasi itu. Dan yang ketiga adalah peran lingkungan, yaitu keluarga dan madrasah dalam menyediakan sarana untuk kemudahan remaja putri melalui masa menstruasinya. Karena bagi anak remaja putri ini adalah hak, maka bagi kita ini adalah kewajiban.
Baik, sekarang dipersilakan kepada Ibu dan Bapak untuk barangkali ada yang mau bertanya, saya berikan kesempatan untuk yang raise hand. Adakah yang mau bertanya? Oh ya, ya, baiklah. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, kita akan tutup sesi pemaparan dari dua pemateri kita. Hari ini kita tidak hanya bicara soal biologi, tapi lebih dari itu, yaitu tentang adab dan kemuliaan diri yang sebaiknya dipahami benar oleh anak-anak kita. Demikian Ibu dan Bapak webinar kita pada hari ini. Sebelum ditutup, saya akan minta Ibu dan Bapak untuk on cam dulu. Kita akan dokumentasikan pertemuan kita yang luar biasa pada hari ini. Silakan untuk dibuka kameranya. Ibu Eka, sekretaris kami yang tercinta, mohon untuk di screenshot Bu, saya kondisikan. Kita awali dari yang pertama ya Bu ya, dari yang pertama ya, silakan. Silakan Bu Eka. 1, 2, 3. Baik, sekarang yang kedua, siap-siap untuk slide yang kedua. Mau sedikit cerita. Saya ini sebenarnya adalah orang yang introvert. Kalau teman-teman yang mengenal saya sejak SD, SMP, SMA, bahkan kuliah pun pasti akan merasa heran, kok kamu bisa seperti sekarang? Dulu saya jarang bicara, diem aja. Kalau nggak diajak bicara itu nggak bicara. Terus kurang percaya diri dan suka menarik diri dari pergaulan. Nah, bagaimana saya bisa memotivasi diri untuk berani berbicara di depan umum? Itu adalah karena kepribadian seseorang bisa berubah. Mengapa ada pendidikan? Jawabannya adalah karena pendidikan itu dapat mengubah kepribadian. Kalau skor IQ, bakat, itu kan memang sudah cetakannya segitu, sudah pemberian Allah segitu. Tapi kalau kepribadian yang tadinya kurang disiplin, bisa jadi disiplin. Yang tadinya kurang percaya diri, bisa meningkat percaya dirinya. Yang tadinya nggak berani dan nggak bisa ngomong kayak saya pada masa sebelumnya, sekarang jadi belajar sedikit demi sedikit. Jadi buat teman-teman atau anak didik saya, anak-anakku tersayang yang sekarang ini merasa kok saya nggak bisa kayak si A, kok saya nggak bisa kayak si B. Selama itu berkaitan dengan hal yang bisa diubah, kalian harus tetap bersemangat. Karena belajar itu tidak ada batas waktu. Sekarang ibu sudah berumur 52 tahun. Ya, mungkin disebutnya kok udah umur segitu baru bisa, ya nggak apa-apa lah daripada nggak bisa kan. Kalau saya lihat anak-anak didik saya sekarang, mereka itu hebat-hebat di usia yang masih muda, bisa berbicara di depan umum, bisa melakukan A, B, C, D yang pada masa dulu saya tidak bisa lakukan. Artinya mereka itu lebih hebat, dan pada saat mereka berumur seperti saya, pasti mereka akan jauh lebih hebat. Dan kebanggaan guru adalah bila anak didiknya bisa melebihi dirinya. Jadi nggak ada tuh yang namanya guru itu iri, dengki akan keberhasilan anak didiknya, nggak ada. Yang ada adalah merasa bangga, merasa bahagia. Dan anak didik memang seharusnya lebih dari gurunya. Alhamdulillah, tugas negara sudah selesai. Jadi pemateri udah, jadi moderator udah. Tinggal lihat teman-teman yang sesi-sesi berikutnya sampai ke bulan Mei. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih teman-teman. Sebenarnya kalau saya ya, jadi kita itu sebenarnya bisa berpura-pura. Kalau mau bahagia, pura-pura bahagia dulu, nanti juga bahagia betulan insya Allah. Kalau mau percaya diri juga pura-pura aja dulu, insya Allah nanti akan percaya diri. Karena orang lain itu nggak tahu kita nggak percaya diri. Yang tahu siapa sih kita nggak pede, yang tahu itu cuma diri kita sendiri.
Dan kalau kita tidak membocorkan rahasia itu, semua orang pasti nyangkanya kita itu bisa, kita itu percaya diri. Saya sih ilmunya gitu aja, ilmu pura-pura. Pura-pura mampu, nanti juga mampu beneran. Pura-pura bahagia, kata tukang foto. Cis senyum, ya Cis nanti juga insya Allah bahagia. Jadi hari ini adalah hari yang melegakan, tanggal 21 Januari. Tugas negara. Kenapa sih disebut tugas negara? Ya karena tugas negara ya. Dan tugasnya ini betul-betul menguras apa sih? Energi saya, karena saya harus berbicara di depan banyak orang walaupun virtual, tapi kan itu direkam, dan kalau itu ada di Zoom itu bisa dilihat, kalau itu ada di YouTube itu bisa dilihat selamanya. Misalnya saya ngomongnya belepotan, ya itulah aslinya. Itu aja deh. Terima kasih atas sudah menyimak saya selama ini. Jangan lupa ya subscribe supaya saya bisa share hal-hal simpel, sederhana, tapi mungkin menarik atau menghibur untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.